Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai integral tak wajar. Jadi ada dua pembahasan. Yang pertama adalah limit integrasi tak terhingga, dan yang kedua adalah integran tak terhingga. Kita mulai dari yang pertama, yaitu limit integrasi tak terhingga. Nah, di sini tujuan dari limit integrasi tak terhingga itu adalah kita berangkat dari integral yang berhingga ya. Jadi kalau misalkan kita punya integral tentu dengan batas dari A sampai B untuk fx dx, berarti artinya itu kan kita punya interval dari A sampai B. Tapi kadangkala ada satu pembahasan gitu ya, baik dalam fisika, ekonomi, atau misalkan yang di teori peluang, itu ada mengharuskan kita untuk menghitung sampai tak hingga. Nah, bagaimana caranya? Nah, maka kita gunakan limit integrasi tak terhingga ya. Jadi harusnya kan seperti ini. Nah, kita kadangkala perlu untuk menghitung yang seperti ini ya. Nanti maka akan digunakan limit dari yang tak hingga tersebut. Nah, jadi bentuknya ada sebuah limit yang tak terhingga ya. Misalkan fungsinya seperti ini. Kemudian kita kan bisa menghitung ya kalau dari 0 sampai 1 batasnya, atau dari 0 sampai 2. Nah, bagaimana kalau misalkan si batas atasnya terus kita perbesar misalkan ya sampai suatu nilai B gitu. Maka ini juga masih bisa dihitung. Nah, sekarang kalau misalkan nilai B itu ternyata menuju tak hingga, maka secara eksak itu sebetulnya kita kan nggak tahu tak hingganya itu sampai di mana. Maka kita akan gunakan di sini dengan bantuan limit ya, limit B menuju tak hingga. Jadi sama saja kalau kita mau mengintegralkan 0 sampai tak hingga, kita gunakan 0 sampai B ya. Jadi B-nya itu kita buat seperti integral tentu ya, integral berhingga. Nah, tapi di depannya kita sisipkan limit B menuju tak hingga ya. Nah, nanti ini dihitung saja ya. Yang ini dihitung dengan U-nya sama dengan X dan dv-nya sama dengan E min X ya. Jadi pakai integral parsial, maafin, dx ya. Nanti yang integral parsialnya itu kan U V min integral V du ya. Nah, kemudian yang ini kita batasi dari 0 sampai B gitu ya. Nah, lalu dari sini tinggal disubstitusi saja 0 sampai B-nya. Nanti di ujung kita limitkan kalau misalkan B-nya terus bergerak menuju tak hingga. Ya, contoh, ini sudah hasil integralnya yang di sini ya. Nah, kemudian kita gerakan nih eksponen ini kalau misalkan menuju tak hingga. Kalau di sini pangkatnya eksponen min tak hingga, kemudian dikurangi B eksponen min tak hingga. Ini kalau misalkan eksponen dia pasti konvergen ke 0. Ya, ini juga sama. Ini konvergen ke 0 ya. Maka sisanya adalah 1. Gitu ya. Nah, secara grafik ini digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau misalkan kita punya batasnya hanya dari 0 sampai 1, ini kalau kita hitung dengan kalkulator ya, dari integral yang tadi nilainya 0,2. Tapi kalau kita punya 0 sampai 2, ini makin besar ya. Atau secara grafik juga dia kan yang dihitungnya luasnya semakin luas ya, segini gitu. Nah, maka kalau misalkan terus kita gerakan seperti ini menuju B, di mana B-nya menuju tak hingga, ini kan pasti konvergen ke 0 ya. Pasti dia ada luas yang dihitung, tapi luasnya berarti 1 ya, karena yang ini konvergen ke 0, yang ini 0, yang ini juga 0. Jadi secara definisi adalah kalau kita punya salah satu yang tak hingga, maka kita limitkan saja. Kalau misalkan limitnya ternyata di bawah ya yang tak hingganya, maka kita nyatakan A menuju min tak hingga. Kenapa min tak hingga? Karena kalau misalkan di bawah kita anggap dia berangkat dari kiri ya, dari kiri, dari min tak hingga arahnya ya sampai B. B-nya berarti kan tentu ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan yang tak hingganya adalah batas atas atau B, maka B-nya itu menuju tak hingga ya. Kemudian kalau misalkan
di ruas kanannya ini limitnya ada, ya, maksud ada tuh nilainya eksak gitu ya, maka integral tak wajar tadi kita nyatakan sebagai konvergens ya ke nilai tersebut. Nah, kalau misalkan tidak ada, misalkan nih yang tidak ada tuh yang bagaimana bentuknya, kalau misalkan dia masih sama dengannya tak hingga juga, ternyata yang ruas kanan ini misalkan ya masih sama dengan tak hingga, atau misalkan bentuknya tak tentu, misalkan perkalian antara tak hingga dengan 0 misalkan gitu ya. Nah, itu kita sebutkan dengan divergen. Nah, contoh yang pertama ini yang tak tentu ya, yang tak terhingganya itu adalah di bawah ya, berarti batas atas. Nah, berarti caranya ini kita nyatakan seperti biasa ya. Ini integral substitusi. Kalian tinggal mengambil ini U sama dengan min X kuadrat ya. Nanti ada DU yaitu min 2X dx ya. Nah, kemudian dijalankan seperti ini, batasnya di substitusi. Nah, di akhir nanti pasti ketemunya seperti ini kan. Ini baru hasil integralnya. Nah, kalau misalkan mau kita limitkan, berarti kan kita limitkan dari yang hasil integral tadi. Nah, sekarang A-nya menuju min tak hingga. Artinya apa? Artinya yang di sini kan ini saya yang di sini ya fokusnya ya yang ada A-nya. Jadi kan min setengah min, kemudian yang itu min tak hingga kuadrat gitu kan. Nah, yang ini berarti kan jadinya nanti positif ya. Sama aja dengan sama aja dengan tak hingga kemudian dikuadratkan. Nah, pasti dia akan cepat menuju 0. Maka yang ini juga akan konvergen ke 0. Ya. Nah, karena dia konvergen ke 0, maka ya tinggal yang ini aja ya. Maka dia konvergen ke nilai ini atau hasil integralnya ini karena limitnya ada. Nah, selanjutnya kita akan menghitung integral tak wajar dari 0 sampai tak hingga dari fungsi sin x dx, maaf ya. Nah, kemudian ini karena batas atas, maka kita limitkan b menuju tak hingga ya. Kemudian dari sin ini diintegralkan jadi min cos, batasnya kita substitusi, maka kan nanti akan seperti ini ya gitu. Jadi kalian tinggal substitusi aja, min cos aslinya seperti ini, min cos b min cos 0 gitu kan ya. Nah, sehingga ini sama aja kita menyebutkan dengan cos 0 min cos b gitu ya. Yang ini satu ini ya, min cos b. Nah, b nya kita gerakkan. Nah, apakah kita akan mempunyai limit misalkan yang eksak ya? Nah, hasilnya ternyata tidak. Kenapa? Karena cos itu dia berosilasi ya. Jadi berosilasi itu kan kalau trigonometri dia tergantung ini ya, tergantung sudut. Jadi kalau sudut itu kalau misalkan udah sampai ke 360 dia muter lagi kan, kembali lagi 960 misalkan atau 90 gitu ya, 180 terus aja segitu ya. Maka nilai B ini pasti akan beda-beda kan gitu ya. Maksudnya beda-beda tuh bisa ya osilasi tadi. Maka kita nyatakan dia tidak ada limitnya atau divergen ya. Nah, ini kita akan masuk ke aplikasi di fisika ya. Nah, misalkan katanya berdasarkan hukum inverse kuadrat Newton bahwa gaya yang bekerja pada sebuah kapsul ruang angkasa itu adalah min k per x kuadrat ya. Itu adalah gayanya, berarti kita bisa nyatakan sebagai fx ya si gaya ini. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa besarnya usaha yang diperlukan untuk mendorong kapsul seberat 1000 pon keluar dari medan gravitasi bumi. Nah, sekarang
kita harus tahu dulu nih jari-jari bumi. Jari-jari bumi ini 3960 mil ya kalau dalam mil. Nah ini. Kemudian F-nya tadi 1000 pon ya. F si si kapsulnya ya. Nah, maka kalau misalkan kita mau nyari K itu konstanta ya. Konstantanya kan diperoleh segini. Ya, atau K-nya berarti kan K-nya ini berarti F. Ini F. Ya, F dikali dengan tadi apa, X kuadrat ya. X kuadrat. Nah, ini menghasilkan konstanta sekian. Lalu kalau misalkan kita mau nyari yang fx sama dengan k per x kuadrat, itu kan kita yang dicarinya adalah ini ya. Berarti ini k ya. Artinya di sini k integral ya, maaf, integral k per x kuadrat dx kan dari mana? Dari kan pusat bumi pusat bumi luar bumi ya 3960. Nah, kenapa dari sini? Karena kan diluncurkannya di sini, benar nggak? Diluncurkannya di permukaan bumi. Di sini tuh jari-jarinya 3960 ya, sampai ke nggak tahu kemana ya. Pokoknya dia harus keluar dari medan gravitasi aja ya. Berarti kan sampai yang tadi kita nggak tahu kemana, berarti sampai Tahingga ya. Nah, berarti setelah ini konstanta kita bisa keluarin lah. Jadi yang diintegralkan yang ini aja ya. Nah, kemudian hasil integralnya nanti kita substitusi ya. Substitusi, ternyata di sini yang fokus kita adalah ke sini. Nah, B-nya itu diperbesar ya menuju Tahingga. Nah, ini juga akan konvergen ke 0 kan? Min 1 per B. Ini pasti konvergen ke 0. Kenapa? Ya kan 1 dibagi sesuatu yang besar pasti kan makin kecil kan? Makanya dia menuju ke 0. Maka sisanya tinggal yang ini kan, perkalian ini dengan ini. Ya. Nah, maka sekian hasilnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kedua limitnya Tahingga? Ya. Kalau kedua limitnya Tahingga, kita tetap menggunakan limit ya, tapi caranya berarti, nah, misalkan nih ada min A sampai 0, yaitu batas bawahnya Tahingga. Nah, kemudian di sini juga batas atasnya Tahingga. Tapi dia konvergen. Ya. Nah, maka yang batas atas dan batas bawah tadi Tahingga ini ya, kita nyatakan sebagai penjumlahan dari yang tadi ya. Jadi ini formulanya ya. Nah, kalau misalkan ternyata salah satunya itu tak tentu bentuknya, misalkan yang ini kita dapat nih, yang ini kita dapat A, tapi yang ininya maaf, yang ininya, nah kalau kayak gini itu kita nyatakan itu masih bentuk tak tentu ya. Atau perkalian ya, kalau ini masih bisa perkalian, misalkan nanti misalkan perkalian dari Tahingga ditambah Tahingga gitu ya. Nah, kita akan mulai dari contoh yang ini ya. Nah, contoh 4 ini menceritakan bahwa kita harus mencari ya batas atas, maksudnya integral dari batas atas dan batas bawahnya itu tak wajar ya bentuknya. Nah, kita mulai dengan yang di sini ya. Nah, kalau di sini kita pakai yang formula khusus ya. Oke, saya tulis di sini supaya ingat ya. Formula khusus kalau misalkan kita punya integral 1 per A kuadrat ditambah U kuadrat du, ini sama aja dengan tan min 1U plus C ya, kalau di tak tentu. Nah, karena dia
tentu, maka ya udah langsung aja kita masukin batasnya. Berarti yang ini kan tan min 1x, kemudian kita limitkan yang menuju B dulu ya. Yang B dulu. Nah, oke, setelah itu kita mulai dari yang atas nih. Ya, kalau yang bawah tadi dia menghasilkan yang bawah ini, itu V per 2 ya. Oke, ini V per 2 keduanya. Kenapa V per 2? Karena dia adalah fungsi genap. Ya, masih ingat fungsi genap? Enggak? Oke, dia fungsi genap ya. Jadi kalau misalkan fungsi genap, ya, kita punya integral dari min A sampai A, misalkan fx dx lah ya. Fx dx itu sama aja dengan menyebutkan 2 kali integral dari 0 sampai A fx dx ya. Jadi coba saja kalau misalkan yang ininya kita hitung ya, yang tadi itu kan asalnya gini, tan min 1 kemudian 0 B ya, berarti kan sama dengan tan min 1B X ininya ya, tan min 1B kemudian dikurangi tan min 1 0 ya. Yang ini kan, yang ini yang tadi kan V per 2 ya, dia nilainya tak hingga kalau V per 2 kan, sedangkan yang nilai 0 ini, tan 0 ini adalah 0 ya, karena tan itu dibentuk dari sin per cos ya, berarti kalau misalkan sin 0 per cos 0 ya 0, berarti 0 ya, sama dengan V per 2 ya, yang ini. Tapi ya yang dari A nya sama juga, berarti ya udah tinggal ini tambah ini ya, gitu. Nah, sekarang tunjukkan bahwa ini ya, dia sama dengan 0, kemudian yang B nya sama dengan 1. Nah, untuk yang sama dengan 0 dan sama dengan 1 itu yang pertama saya kasih tahu ya, yang ini dia fungsinya ganjil ya, yang ini ganjil. Kalau yang bawah itu fungsinya genap ya. Nah, pengaruhnya kayak pengaruh dari x kuadrat ini ya. Nah, kita akan jalankan ya si fungsinya ini ya. Kita jalankan fungsinya ini, misalkan ya, yang ini kita hitung aja. Kita hitungnya dengan integral parsial ya, dengan memisalkan u-nya sama dengan, saya misalkan u-nya x, kemudian ada du-nya kan dx ya, dx, kemudian dv-nya e min x kuadrat per 2 ya, dx. Nah, v-nya e min x kuadrat per 2 ya. Nah, nanti ini tinggal di substitusi aja ya. Nah, nanti kalau misalkan udah disubstitusi, sebentar, yang ini, oh ini mah langsung ya, ini langsung saja, ininya x. Kalau yang pertama mah pakainya parsial, ini untuk yang nanti. Oke, u-nya x, oke, u-nya di sini ngambil ya ini, maaf ya, min x kuadrat per 2 ya. Nah, du-nya min x dx
ya. Nah, kemudian kalian jalankan saja dengan menggunakan substitusi, nanti diperoleh kalau misalkan ini B-nya makin besar, maka kan yang batas atas nih pasti konvergen ke 0. Ya, berarti kan tinggal yang ini min 1 per akar 2V gitu ya. Kemudian dikurangi yang E min B kuadrat per 2 dikurangi E min 0 kuadrat per 2 gitu aja ya. Saya buat secara rinci. Nah, yang ini kan konvergen ke 0. Yang ini dia konvergen ke 0. Berarti kan tinggal yang ini ya. Nah, yang ini dia 0 tuh 1 kan. Ini 1, kemudian yang di sini tandanya minus. Ini 1 ya nilainya. Tandanya minus, yang di sini juga minus di depan ya. Nah, maka ininya jadi plus ke sininya. Gitu ya. Kemudian karena dia fungsi ganjil, ingat nggak kalau fungsi ganjil itu dia adalah kalau fungsi ganjil berarti kan f min x sama dengan min fx ya, min fx ya, gitu. Oke. Nah, sedemikian sehingga nanti akan muncul ya yang seperti ini. Kemudian kalian tinggal hitung aja. Ya, tadi kalau fungsi ganjil tuh kan selain ini saya akan bantu ke ininya ya, ke formula yang di integralnya. Kalau fungsi ganjil tuh berarti dia saling menghilangkan. Jadi integral misalkan min A sampai A dari fx dx ya, tapi dia fungsi ganjil, berarti ini sama dengan 0. Nih, saling menghilangkan, di sininya min, di sininya plus ya, gitu. Nah, sekarang yang nomor B. Yang nomor B itu tadi yang pakai UV itu ya. Jadi dari sini mah kalian tetap aja ya. Nah, aplikasikan integral parsial kemudian L'Hopital. Nah, yang integral parsialnya yang tadi kita ambil U-nya sama dengan min X kuadrat. Oke, sambil U-nya. Nah, bukan yang min X kuadrat tapi X, soalnya kalau misalkan kita ngambil yang min X kuadrat per 2 itu nggak akan ada hasilnya, nggak akan kebentuk kayak gini ya. Makanya di sini dipisahin kan, dipisahin jadi kayak gini, X-nya keluar, terus X kuadrat per 2 kali lagi X ya, X kuadratnya jadi dipisah. Nah, biar nanti du-nya sama dengan dx, kemudian dv-nya sama dengan E min X kuadrat min X kuadrat per 2. Nah, ada X di sini, X dx. Nah, sehingga V-nya nanti kita punya min E min X kuadrat per 2 gitu ya. Jadi ini nanti aplikasinya ke sini ya. Ini tuh U, ini V, ini U dV, ini U, ini dV ya. Ini U ini U dV, maaf, integral UV min ini V du maksudnya ya, UV ini V, ini du, ini U, ini U dV ya, gitu ya. Nah, nanti tinggal diikuti saja integralnya. Nah, kemudian disubstitusi ya, batas-batasnya 0 sampai tak hingga, maka akan menghasilkan 1. Nah, sekarang ada yang kita sebut sebagai paradoks trompet Jibril ya. Nah, paradoks trompet Jibril ini adalah misalkan kita punya kurva y-nya sama dengan 1 per x ya, pada interval 1 sampai tak hingga. Nah, yang mau kita cari adalah yang pertama adalah volume V ya, dari trompet yang tadi ya, yang sampai tak terhingga, yang berhingga.
Kemudian kalau misalkan luas permukaan trompet A adalah tak terhingga. Ya, jadi kita akan bentuk secara grafik seperti ini. Nah, yang pertama kita harus ambil rumus dari volume benda pejal ya. Masih ingat di aplikasi integral itu V sama dengan A B V Fx kuadrat gitu ya. Ini F kuadrat dx. Nah, ini dengan yang sini ya. Nah, ini V-nya, kemudian tadi Fx-nya kan seper X dikuadratkan. Ya, tinggal dihitung saja, kemudian substitusi B-nya. Nah, cuman kalau yang substitusi B pasti ini bakal konvergen ke 0 karena pembaginya gede banget di sini. Ya, kalau misalnya kalian menuju tak hingga. Berarti kan sisanya tinggal yang V-nya ini kan. Nah, kalau misalkan luas permukaan di situ formulanya luas permukaan benda putar ya. A B 2 V Y ds. Ya, dengan Y-nya sama dengan GT sama dengan super X di sini. Ya. Nah, berarti kan yang di sininya 2 VY, kemudian di sini tuh akan ada DS-nya ya. DS-nya tuh seperti ini. Ya. Jadi DS ini bisa kita bentuk menjadi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita bentuk berarti kan ini rumus dari sananya ya, rumus luas permukaan benda putar. Nah, yang ini satu, yang dy dx ini berarti kan turunan dari, kan kita punyanya misalkan tadi y-nya tuh segini, berarti kan y aksennya tuh min 1 per x kuadrat gitu ya, yang ini. Nah, kemudian kita terus aja ini dijalankan ya. Ini tinggal operasi aljabar aja ke sini ya, seper x dikali yang akar itu sehingga menghasilkan ini tuh dari operasi aljabar. Nah, kemudian sekarang kan hasilnya seperti ini. Ini tuh pasti lebih besar dari ini, betul nggak? Ya, yang ini dari mana? Ini nggak dari mana-mana, cuman kita bandingkan gitu. Maksudnya yang ini tuh akar 4 akar X pangkat 4 plus 1 pasti lebih besar kan dari akar yang enggak ditambah plus 1 ya. Nah, kalau misalkan kita uraikan lagi, yang ini tuh pasti jadinya seper X gitu ya. Maka sama aja kalau misalkan kita nyari ini, maka dia akan lebih besar dari integral seper X ini kan, yang mana ln B. Nah, artinya apa? Artinya kalau misalkan kita hitung berarti luas permukaannya ini adalah tak hingga ya. Nah, kita coba untuk yang contoh 7 ya. Contoh 7 ini, ntar saya lihat dulu waktunya. Oke, contoh 7 ini dia 1 per X pangkat P ya. Kemudian tunjukkan bahwa dia divergen untuk P-nya kurang dari 1 dan konvergen untuk P-nya lebih dari 1. Nah, kalau misalkan yang tadi sebetulnya kita udah gunakan nih yang seper X. Ini kan sama aja kayak seper X pangkat 1 kan, pangkat P, tapi P-nya sama dengan 1 gitu kan. Nah, sekarang berarti kita tinggal hitung nih. Kalau yang P sama dengan 1 kan tadi udah ya, yang di trompet Jibril tadi. Kalau misalkan sekarang kita tinggal hitung yang tidak sama dengan 1. Berarti kita harus tunjukkan nih yang kurang dari 1. Nah, caranya sama. Ini kita tinggal integralkan aja. Nanti secara umum dapat seperti ini ya. Kemudian dengan operasi aljabar gitu ya. Ini akan jadi seperti ini. Ya. Nah, lalu kita akan fokus ke B menuju tak hingga. Kalau misalkan B-nya menuju tak hingga, tapi kita nyatakan P-nya misalkan lebih dari 1 aja ya, atau yang kurang dari 1 dulu ya. Kurang dari 1 berarti kan 1 min P, yang ini 1 B pangkat P. Oke, ini langsung aja ya, berarti P-nya
Misalkan yang kurang dari 1, berarti kan pasti di sini akan jadi negatif kan? Negatif sekian, misalkan ya, negatif akan negatif aja gitu ya. Akan negatif dikurangi 1. Ya. Nah, kalau misalkan negatif sekian tuh, ini tuh kan pasti ya, ini juga ya, ini jadinya negatif ya. Ini negatif kali negatif, jadinya plus sesuatu gitu ya di sini ya. Plus sesuatu. Ya ini kan oke ya sebetulnya. Tapi kalau misalkan yang nggak oke tuh misalkan yang di sininya. Ya, kenapa? Karena kalau kurang dari 1, yang ini bisa aja oke, ntar. Kalau kurang dari 1, ini jadinya tak hingga ya. Ini kurangi yang ini 1 per tak hingga. Oke, di sini berarti yang nggak oke itu justru di sini. Ini kan berarti ditambah ya. Ini tak hingga. Berarti kan di sininya. Ya, di sini juga min B, misalkan di sini min ini tak hingga ya. Kalau misalkan P-nya kurang dari 1. Nah, ya ini kan akan ada perkalian tak hingga dengan tak hingga ya, perkalian tak hingga, kemudian atau 1 per tak hingga kan jadinya. Yang di sini itu 1 per tak hingga. Nah, perkalian 1 per tak hingga dengan sesuatu ya. Yang di sini misalkan oke lah A misalkan ya. Nah, kan jadi tak tentu ya. Tak tentu. Nah, maka di sini kita nyatakan sebagai tak hingga. Ya. Tapi kalau misalkan nih si P-nya dia lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 berarti kan di sininya P-nya lebih dari 1, berarti kan pasti di sini 1 per sesuatu yang positif ya, dikali dengan ininya P-nya ini P. Oke, ini sesuatu yang positif ya, P tapi lebih dari 1 pasti positif juga kan, berarti B pangkat positif ya. Nah, kalau misalnya pakai pangkat positif pasti ini kan ada angkanya, kurangi 1 ya. Nah, ini oke. Ya, ini oke. Nah, makanya ini pasti hasilnya jadinya 1 per P-1 yang ini ya. Oke. Nah, kenapa ini misalkan enggak lebih dari 1? Karena kalau misalkan B-nya kita gerakan ya, ini juga pasti kan jadinya menuju ke 0 ya. Tadi B-nya kita gerakan, B-nya digerakin, terus P-nya gerak juga ya, mulai dari 1. Nah, ini pasti menuju 1 juga ya. Ini 0. Sebentar. P-nya lebih dari 1, 2. Ya. Ya. Nah, pembahasan yang kedua yaitu integran tak terhingga. Jadi kalau integran tak terhingga, kita mempunyai bentuk seperti ini ya. Kalau misalkan kita punya yang interval setengah buka, kemudian kita mau integralkan. Nah, kalau integralnya ternyata di atas ya, kan asalnya batasnya A sampai B. Kemudian yang ini ya. Nah, kita nyatakan dia sebagai T. Kemudian T-nya itu kalau misalkan yang mau kita integralkan tuh yang T-nya tuh yang tidak tentunya tuh yang tidak terhingganya tuh yang atas, maka kita bisa dia limitkan dari sebelah kiri ya. Jadi kayak gini nih, kalau misalkan saya mau menghitung nih luas ya, tapi pas di sini tuh dia nggak ada nilainya, misalkan X sama dengan T ya, X sama dengan B harusnya ya. Nah, di B itu nggak ada nilainya, misalkan contohnya gini, 1 per X min 2. Kan ini di 2 nggak ada nilainya, X nya kan nggak boleh sama dengan 2.
tapi dia misalkan maksa tuh dia pengen mengintegralkan dari 0 sampai 2, kan nggak bisa ya gitu. Nah, kenapa nggak bisa? Ya udah, karena kan tadi duanya nggak boleh ya. Kalau misalkan duanya ini berarti kan kita menuju yang asimtot ini kan. Nah, maka kita dekati si B ini dengan T ya. Misalkan ya ini yang garis yang baru ini T. Nah, didekatinya dari mana? B-nya dari kiri. Berarti kan T ini kita integralkan yang 02 ini dari 0 sampai T ya. Tapi kita dekati T-nya dari kiri. Jadi nanti T adalah B dari kiri gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini B-nya nggak bisa nih dihitung, karena kalau B-nya nggak bisa, kalau B-nya misalkan dihitung kayak ini ya, X-nya misalkan 2 kan nggak boleh ya, dia maksa nih pengen ngeintegralin sampai 2, berarti kita sampai T aja, sampai T, kemudian T-nya dia didekati dari kiri ya untuk menuju B. Nah, kemudian ini pakai formula khusus juga. Ini formula khusus nomor 16 ya. Saya buat ininya secara umumnya. Ini integral kalau dalam bentuk ini ya, integral tak tentu akar dari A kuadrat, ini A kuadrat min U kuadrat du sama dengan sin min 1 U per A plus C ya. Nah, jadi ini juga langsung dia sin min 1, U-nya diambil yang X ya, terus A-nya yang A. Kemudian A-nya yang 2. Kemudian kita substitusi batasnya dari 0 sampai T. Tapi T-nya itu kita dekati dari kiri. Nah, kalau misalkan kita dekati dari kiri, berarti kan sama aja kita misalkan mensubstitusi 2 ya, tapi 2-nya itu ya dari kiri, nggak pas di 2-nya banget. Nah, berarti yang ini tuh kan sin berapa sih yang jadi 0? Ini kan 0 ya. Terus kalau misalkan ini sebentar 2, yang ini sin yang T. Oke, yang ini V per 2 ya. Yang ini V per 2. Kemudian yang ini 0, kurangi 0 ya, jadinya V per 2. Oke, ini 1 ya. Jadi sin berapa sih yang nilainya 1, itu V per 2. Nah, sekarang kalau misalkan yang ini, kita juga nggak bisa nih dia mengintegralkan sampai 16. Kenapa? Karena kalau 16 itu kan jadinya pembagian dengan 0. Maka kita hitung aja dulu integralnya. Kemudian, nah ini kan yang tak tentunya tuh maaf ya, tak tentunya tuh 0 ya. Kita nggak bisa kan ngitung yang 0 ini. 0 akar pangkat 4 tetap aja 0. Nggak bisa kan, tapi dia maksa. Nah, tapi dia maksanya di batas bawah nih. Kalau di batas bawah berarti T-nya harus di batas bawah kan. Tapi dari kanan ya, berarti kalau misalkan secara grafik, ini kebalikan dari grafik ini. Jadi sebetulnya misalkan yang nggak bisanya tuh yang ini kan misalkan saya pakai akar ya, akar tuh kan gini. Misalkan dia nggak bisa nih kalau misalkan 0. Bentar, ini kayaknya nggak pas ya. Atau nggak bisa lah kalau misalkan 0, maka kita misalkan ada kurva aja ya. Kalau misalkan deket 0 kayak gini lah misalkan ya. Nah, kalau ke 0 dia nggak pernah nyampe, maka kita nyatakan dia di T aja. Misalkan ininya T ya. Nah, didekatinya berarti kan dari kanan ya, dari kanan T-nya ya. Nah, sekarang ini mana yang nggak mungkin? Yang nggak mungkin itu adalah yang di bawah sini ya. Berarti dia harus didekati dari kanan. Dihitung saja integralnya. Kalau yang contoh 4, tadi dia merujuk pada yang contoh di contoh 7 kayaknya ya tadi tuh. Tapi dia misalkan nyari nih kalau misalkan dia
kurang dari 1 dia konvergen. Kalau misalkan divergen berarti P-nya lebih dari sama dengan 1. Nah, yang ini tuh kan udah, yang kasus P sama dengan 1-nya kan udah di sini kan. Kasus P sama dengan 1, bentar ya. Ya, ini udah. Ya, dan ini hasilnya divergen. Ya, karena ini hasilnya gini nih. Ya. Nah, sekarang kita tinggal substitusi nih yang kurang dari 1 dan lebih dari 1. Nah, maka dengan cara yang sama tadi ya, nanti ini dihasilkan seperti ini. Silahkan gunakan aljabar ya untuk kayak distribusi, kemudian perkaliannya. Nanti akan menghasilkan seperti ini. Kalau misalkan lebih dari 1 dia bakalan tak hingga. Kalau yang pasti, kalau tak hingga tuh pasti akan memuat bentuk tak tentu di hasilnya tuh. Ya. Nah, kemudian di sini contoh 5. Contoh 5 tuh, contoh 5 ini dicari ya kelilingnya. Nah, ini cari keliling dengan menggunakan integral yang tadi ya, yang tak wajar tadi. Ini proses pencarian kelilingnya sebetulnya tinggal di ini aja ya, dari luas, bentar. Ya, dicari saja ini mah luas dari 0, 1. Kenapa batasnya 0,1 dari sini ya, dari pusat ke sini. Jadi kita mau nyari yang keliling ini nanti tinggal dikalikan 4 gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita yang mau butuh itu kan ya aksen. Ya aksennya belum ada, kita cari pakai turunan implisit. Nanti diperolehlah ternyata ya aksennya seperti ini. Ya, kemudian yang mau kita cari juga akar dari 1 plus yang tadi ya, turunan tadi dikuadratkan. Nah, ini jadi seperti ini. Lalu kita substitusi nanti ke formula yang awal. Ya, setelah kita substitusi ternyata kalau misalkan 0 kan nggak bisa ya. Nah, kalau kita 0 nggak bisa, berarti ya yang pakai yang tadi. Berarti dari lim ya. Lim. Kemudian di sini A, T. T-nya menuju berapa nih? Dari lim T menuju 0 dari kanan ya. 0 dari kanan. Ya, kemudian ininya T, ininya 1. 1 per X pangkat 1 per 3 dx. Ya, nanti dapatlah seperti ini. Tinggal kita kalikan 4, jadi luasnya 6. Nah, ini terakhir ya. Terakhir kita kalau misalkan ternyata di tengah-tengah nih. Ya, misalkan ada A sampai B, tapi ternyata yang tidak bisa kita peroleh integralnya tuh di tengah-tengah, misalkan di C. Ya. Jadi C ini di antara A sama B. Bagaimana menghitungnya? Nah, ini penjumlahan. Tadi kita pecah dulu A sampai C, C sampai B. Berarti yang ini kan kita tahu ya, ini limnya. Nanti limit T menuju misalkan ini C plus ya. Kemudian integral, kalau yang ini berarti lim T menuju C dari maaf, ini dari kiri. Yang ini dari kiri, ini min. Yang ini C dari kanan integral. Ya. Gitu. Ya, ini tinggal diikuti saja. Nah, ini ya. Kalau ini dari, nah kita lihat nih. Ini nggak mungkin kita nyari di X sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang ini maksa nih, kita pengennya ini 0 sampai 3, tapi kan pas di 1 nggak ada integralnya. Ya, maka kita pecah. Di mana sih dia nggak bisa dihitungnya tuh? Jadi 1 kan, jadi dipecah 0 sampai 1, 1 sampai 3. Ya, yang 1 kita dekati dari 0 sampai 1. Kita berangkat dari kiri ya. Dari kiri, didekati dari kiri. Jadi nggak sampai ke satunya banget, tapi di pinggirnya lah di sini gitu. Ya, kalau yang ini kita dekati dari
kanan. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang pas di satunya itu nggak dihitung integralnya ya, karena kita hanya mendekati aja dari kiri atau kanan. Kalau yang ini kita dari kanan ya. Oke. Setelah itu tinggal dihitung saja, nanti ya dapat hasilnya. Oke ya, cukup sekian videonya. Ini agak panjang dari yang biasa saya jelaskan. Terima kasih sudah menyimak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.